Memasuki revolusi industri 4.0 diperlukan adanya penerapan transformasi digital di bidang konstruksi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM. Bagaimana implementasi BIM dalam dunia konstruksi? Building Information Modeling, atau BIM, adalah pendekatan modern dalam proses perencanaan dan manajemen proyek konstruksi. BIM bukan hanya tentang model 3D, tetapi mencakup data lengkap mengenai setiap elemen dari sebuah bangunan, mulai dari dinding dan lantai hingga sistem mekanikal dan elektrikal. Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021, proyek konstruksi padat teknologi wajib menggunakan BIM minimal 5D. Sedangkan pada proyek konstruksi padat modal dimensi minimal BIM ialah 8D. Pada Permen PUPR nomor 22, tahun 2018 menyebutkan bangunan gedung negara tidak sederhana dengan luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai juga diwajibkan menggunakan BIM. BIM bukanlah suatu aplikasi atau perangkat lunak atau software, tetapi merupakan sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang terintegrasi pada pemodelan 3D. BIM memfasilitasi integrasi informasi dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam proyek. Misalnya, arsitek, insinyur struktur, dan insinyur MEP semuanya dapat bekerja dalam model yang sama, memperbarui dan memodifikasi data mereka secara real-time. Informasi-informasi digital tersebut dibuat dalam suatu platform digital atau cloud yang disebut dengan CDE atau Common Data Environment. CDE ini dapat diakses oleh pengguna jasa, arsitek atau perencana, manajemen konstruksi, dan penyedia jasa sebagai media pertukaran informasi. Dengan adanya CDE, kesalahan dan duplikasi file dapat diminimalisir. Informasi yang ada dalam CDE memiliki tingkat kedalaman informasi yang berbeda-beda yang disebut dengan Level of Development atau LOD. Nilai LOD ini ditentukan oleh banyaknya informasi geometris dan non-geometris yang dimuat di dalam model 3D. LOD dalam BIM disesuaikan dengan kebutuhannya. LOD 100 digunakan pada tahap desain konsep dan LOD 500 digunakan pada gambar as-built. Semakin banyak informasi yang dimuat dalam model maka nilai LOD-nya semakin tinggi. Mengapa BIM begitu penting dan bagaimana ini mengubah industri konstruksi? Berikut adalah beberapa manfaat utama yang ditawarkan oleh BIM. 1. Peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Dengan BIM, semua tim yang terlibat dalam proyek dapat mengakses dan memperbarui informasi dalam model yang sama. Ini meminimalkan kesalahan komunikasi dan memastikan semua orang berada pada halaman yang sama. 2. Pengurangan biaya dan waktu. BIM membantu dalam mengidentifikasi masalah desain dan konflik sebelum konstruksi dimulai, yang dapat mengurangi kebutuhan untuk perubahan di tempat dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. 3. Peningkatan kualitas dan akurasi. Dengan model digital yang rinci dan data yang selalu diperbarui, tim proyek dapat memastikan bahwa desain akhir lebih akurat dan berkualitas tinggi. 4. Manajemen risiko yang lebih baik. BIM memungkinkan visualisasi dan simulasi yang dapat membantu dalam menilai potensi risiko dan dampaknya terhadap proyek. 5. Keberlanjutan dan efisiensi energi. Melalui analisis energi yang terintegrasi, BIM dapat membantu dalam merancang bangunan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. BIM dan levelnya ada beberapa tingkatan, yaitu BIM 3D merupakan 3D modeling. BIM 4D terkolaborasi dengan data scheduling. BIM 5D terkolaborasi dengan data estimasi atau kuantitas dan harga. BIM 6D terkolaborasi dengan data building sustainability. BIM 7D terkolaborasi dengan data facilities management aplikasi.
dan BIM 8D terkolaborasi dengan Safety Plan. Dengan memahami berbagai level BIM dan LOD, kita dapat lebih baik merencanakan dan mengelola proyek kita dengan BIM. BIM bukan hanya alat, tetapi sebuah pendekatan yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan hasil yang lebih efisien. Kami harap video ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana BIM dapat diterapkan pada berbagai tingkat detail dan kompleksitas. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga menambah wawasan tentang BIM. Video ini saya dedikasikan untuk siswa dan siswi DPIB SMK tingkat 11. Sampai jumpa di video yang lain. Hatur nuhun.